Oke teman-teman, sebagaimana yang teman-teman lihat, ini kita sedang melakukan proses penyiangan ya teman-teman. Ini 2 hari terakhir sedang melakukan proses penyiangan. Jadi update terbarunya seperti ini, 2.500 batang tanam. Kalau sudah kita melakukan penyiangan seperti ini kan tampak ya teman-teman, bedengannya. Usia 110 hari setelah tanam. 110 hari setelah tanam, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi menjelang besok kita melakukan proses pemanenan ketiga ya teman-teman. Proses pemanenan ketiga untuk besok, dan untuk melakukan proses penyiangannya ini belum selesai ya teman-teman. Jadi sudah 2 hari, 6 orang kali 2 hari ya teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, katanya bang, upah di daerah abang untuk sekali penyiangan berapa rupiah katanya. Jadi untuk upah penyiangan di daerah saya teman-teman adalah Rp50.000 ya teman-teman, sampai pukul 12 siang. Masuk jam 7, pukul 12 bubar, selesai ya teman-teman, dilanjutkan esok harinya. Jadi ini pun yang baru selesai itu sebelah, dan ini yang sebelah sini baru sebagian. Kita langsung ke sebelah yang belum kita lakukan proses penyiangan ya teman-teman. Jalan dulu. Nah ini kan belum nih. Jadi yang ini 1.250 pohon, yang sebelah bawahnya 1.250 pohon. Nah ini yang belum nih, sebelah sini teman-teman. Sebelah sini belum. Yang sebelah bawahnya pun belum. Kita ke sebelah bawah ya. Jadi keuntungan kalau tanpa mulsa itu, kalau setelah dikoret, setelah dibersihin seperti ini, dia nanti pucuk dan buahnya tumbuhnya luar biasa bagus ya teman-teman. Kenapa menjadi bagus kembali? Itu karena perakaran ya teman-teman. Jadi perakaran yang ada di sebelah bawah ini, dia kembali terbuka. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, ketika pori-pori terbuka, oksigen akan mencukupi untuk tanamannya, untuk akarnya, sehingga untuk proses pelebat buah akan semakin lebat, pertumbuhan akan semakin bagus dan menjadi lebat ke depannya. Nah, bisa teman-teman simak. Jadi untuk melakukan proses pemanenan itu, ada yang masih bertanya juga, katanya bang, panen matang seperti ini apakah bisa? Ya jelas bisa ya teman-teman. Tapi karena memang yang kita butuhkan adalah pasarannya cabai rawit hijau, jadi kita ambilnya hijau saja seperti ini. Ini hijau sudah bagus ya teman-teman, tidak masalah. Karena pasaran itu biasanya untuk sambal, kemudian sambal pecel, kemudian gorengan, dan lalapan tahu itu ya teman-teman. Karena masih banyak juga yang berkomentar, katanya bang, untuk di daerah saya katanya jenis cabai seperti ini kurang laku atau sama sekali tidak laku. Sebetulnya katanya ingin menanam jenis cabai yang seperti yang abang tanam, tapi di daerah saya katanya kurang laku. Oke, kita ke sebelah bawah. Jadi karena memang mungkin setiap daerah itu kebutuhan akan cabai itu berbeda-beda. Ada yang mungkin kebutuhannya cabai keriting merah, atau kemudian cabai besar ya teman-teman. Tapi untuk di daerah saya, khususnya Jawa Barat, jadi untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 seperti yang saya tanam ini, alhamdulillah untuk proses pemasarannya bahkan sangat-sangat mudah ya teman-teman. Kalaupun saya panen, jadi untuk pengepul itu biasanya dia sudah menunggu hasil panennya. Kita tidak usah jual kemanapun, biasanya datang ke rumah, kita hanya panen, kemudian kita timbang di rumah, dan nanti untuk hasilnya mereka bawa ya teman-teman. Kita ke posisi harga ya. Jadi meskipun ini reviewnya adalah
sedang melakukan proses penyiangan cabai rawit pelita 8F1 tanpa mulsa ya teman-teman. Tapi semuanya kebahas habis ya teman-teman. Jadi untuk harga cabai rawit pelita 8F1 pada kesempatan kali ini di keceran itu adalah Rp35.000 per kilogram ya teman-teman. Jadi kalaupun saya menjual kisaran 28 atau 30.000 itu sudah pas ya teman-teman. Jadi karena memang update harga itu kita setiap hari. Jadi kita setiap hari kita update harga. Kita tahu harganya di pasaran manapun seluruh Indonesia. Jadi pas kita melakukan proses panen itu harganya tidak usah kita berebut tawar lagi. Karena kisaran harganya kita sudah tahu ya teman-teman. Dan sebetulnya untuk jenis cabai rawit ini ketika posisi di pasaran itu di atas 20.000 itu sudah bagus ya teman-teman. Tapi kalau memang posisi cenderung lagi mahal, sama seperti yang tahun kemarin, kita di kebun itu juga sudah sampai Rp65.000 per kilogram ya teman-teman. Yang pas keceran 100.000, 110.000 itu, jadi ini pun kena harga. Nah ini belum melakukan proses penyiangan untuk yang sebelah sini, dan untuk buahnya bisa teman-teman simak. Jadi kembali saya mereview di panenan pertama saya hanya mendapatkan 30 kg. Meskipun ada orang lain yang mengatakan katanya 600 pohon mendapatkan 2 kintal katanya. Tapi kalau saya real murni, tidak saya tambah dan tidak saya kurang, walaupun hasilnya segitu ya segitu aja ya teman-teman. Panenan pertama 30 kilo, kemudian yang keduanya 90 kilo. Dan besok kita melakukan panen ketiganya. Untuk hasilnya nanti saya update ya teman-teman. Sepil terus. Jadi oleh karenanya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, pantau terus setiap kali saya update video-video tata cara budidaya cabai rawit pelita 8F1 ataupun terong ya teman-teman. Karena channel ini adalah channel yang sengaja saya bangun, berbagi pengalaman cara budidaya cabai rawit pelita 8F1, cara budidaya cabai rawit yang lain, dan kemudian cabai merah keriting dan tanaman berbagai macam jenis hortikultura ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penyiangan hari kedua budidaya cabai rawit pelita 8F1 usia 110 hari setelah tanam ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang tata cara bagaimana budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang baik dan benar ya teman-teman. Sekali lagi tetap semangat, tetap optimis. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Salah satu agribisnis yang tidak terkena dampak ekonomi global adalah agribisnis budidaya tanaman cabai dan terong. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.